Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. الحمد لله الذي كتب علينا الصيام في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan wujud syukur kita tunjukkan dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, khatib mengajak kepada kita bersama, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib mengangkat tema khutbah kita, kewajiban berpuasa di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Orang yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Dalam pemahaman sederhana adalah siapapun orang percaya Allah sebagai Tuhan, percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah, dia wajib melaksanakan puasa dengan pengecualian-pengecualian. Misalnya, walaupun dia percaya Allah, walaupun dia percaya Rasulullah, kalau dia sudah gila tentu pengecualian. Kalau dia masih anak-anak belum balik tentu pengecualian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sesungguhnya puasa yang kita lakukan ini tidak hanya diwajibkan kepada kita, tetapi diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Nabi Adam alaihissalam puasa, Nabi Musa alaihissalam puasa 40 hari di Bukit Tursina, Nabi Daud berpuasa sehari puasa sehari tidak. Nabi Daud berpuasa 6 bulan dalam setahun. Banyak lagi orang-orang dahulu yang berpuasa. Baru kemudian kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan puasa yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang tawaddu, rendah hati. Orang yang bertakwa, orang yang qanaah, orang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Orang yang bertakwa, orang yang wiqayah, orang menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan sesama manusia, menjaga hubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan orang bertakwa adalah orang yang yakin, benar-benar yakin. Ayyaman ma'dudat, hari-hari puasa itu sudah ditentukan oleh Allah selama sebulan dalam bulan Ramadan. Sebulan itu dalam hitungan hijriah
bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kalau pada hari-hari menjelang terakhir bulan Ramadan tidak dilihat hilal, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Kalau dilihat hilal, maka cukup 29 hari. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan-keringanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bagi orang yang sakit, sakitnya ada dua macam. Ada yang sakit punya harapan sembuh, sakitnya hanya bulan Ramadan saja. Kalau dia berpuasa tambah sakit, maka dia boleh qadha puasanya, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi kalau orang sakitnya sudah menahun, cukup fidyah saja. Berapa fidyahnya? Kalau kita liter 3/4 liter setiap hari dia tidak puasa. Kalau kita timbang 6,75 ons. Kalau kita uangkan, kalikan berapa harga beras di masing-masing daerah. Diperkirakan dalam satu bulan 2 kaleng 30 kilo, bonus 2 kilo 32 kilo. Dan bagi orang-orang yang musafir, berjalan jauh, silakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, untuk mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Musafir jalan jauh itu jaraknya berapa? Jaraknya tidak kurang dari 80 km. Satu kali perjalanan, bukan bolak-balik, satu kali perjalanan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang yang tidak sanggup puasa karena dianggap sangat berat, silakanlah dia beri makan orang miskin, fidyah sebagai denda. Siapa orang-orang yang mungkin menganggap puasa itu berat? Pertama, itu tadi orang yang sakitnya sudah menahun. Yang kedua, orang yang sudah sangat tua, tidak kuat dia puasa. Dia bisa pingsan kalau puasa, bayar fidyah. Yang ketiga, ada orang pekerja berat, sangat berat kerjanya, baik di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Itulah hari-hari kerjanya, fidyah saja. Tapi kalau kerjanya cuma di bulan Ramadan saja yang berat, itu sebenarnya tidak mau puasa. Dia cari-cari alasan untuk tidak puasa. Untuk ibu hamil dan ibu yang menyusui, itu tergantung. Ibu hamil, ibu menyusui, kenapa tidak puasa? Kalau ibu hamil dan ibu menyusui tidak berpuasa, alasannya misalnya satu, ibu kenapa tidak puasa? Saya sebenarnya mau puasa, tapi karena saya nggak kuat, saya lagi menyusui anak, saya lagi hamil, nggak kuat saya puasa. Kalau itu alasannya, dia qadha, ganti puasanya nanti di waktu-waktu yang lain. Terus kalau ada alasan lain, kalau alasan lain misalnya ibu kenapa tidak puasa? Saya tidak puasa, pertama saya tidak kuat, yang kedua anak saya bagaimana? Nanti anak kurang gizi, nanti anak tidak mendapatkan air susu ibunya kalau saya tidak puasa. Kalau alasannya dua, ibunya tidak kuat, anak kurang gizi, maka dia qadha, ganti puasanya di hari-hari yang lain. Yang ketiga, kalau seandainya alasan ibu tidak puasa, yang hamil, yang menyusui, kenapa ibu tidak puasa? Saya sebenarnya kalau puasa kuat. Saya sudah biasa puasa Senin Kemis, saya sudah biasa puasa Daud, saya sudah biasa puasa pertengahan bulan. Saya kuat puasa.
Terus kenapa tidak puasa kalau kuat? Gimana anak saya? Dia kuat, cuma dia takut anaknya. Gimana nanti? Kalau itu alasan ibu tidak puasa, ibu kena 2. Puasa tinggal dikodokkan ditambah fidyah. Untuk lebih jelasnya, buka buku fikih Islam karangan Syekh Sulaiman Rashid halaman 234. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya kita melakukan kebaikan-kebaikan itu baik. Kalau kita berpuasa itu lebih baik. La'allakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya kita mengetahui akan hal itu. Kenapa dikatakan puasa itu lebih baik? Kata Rasul mengatakan, bagi orang yang tidak ada halangan, tidak ada penyebab, dia tidak puasa di bulan Ramadan, sakit tidak, tua tidak, hamil tidak, nyusui anak tidak, puasa tidak. Kata Rasul menjelaskan, 1 hari puasa yang dia tinggalkan tidak bisa diganti oleh puasa tiap hari selama 1 tahun. Oleh karena itu mesti ada tekad bulat untuk kita berpuasa, untuk memenuhi kuantitas dan mendapatkan kualitas. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر